Di kesempatan kali ini, saya mendapatkan cerita dari Nafila. Saya mendapatkan satu kisah tentang rumah yang ditinggalkan karena semua penghuninya meninggal dunia. Rumah yang sangat besar dan megah, tapi semua anggota keluarganya meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar. Cerita ini dari kesaksian narasumber. Sebut saja namanya Pak Tomo. Kalau keluarga itu meninggal dikarenakan akibat dari pemilik rumah itu yang melakukan perjanjian dengan iblis, yaitu dengan menjadikan seluruh keluarganya tumbal pesugihannya. Si pelaku sebut saja namanya Pak Wanto. Pak Wanto dulunya itu hanya sebagai tukang beca dengan dua anaknya yang masih kecil-kecil. Dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari, ia terbilang sangat kesusahan. Nah, waktu itu Pak Tomo merupakan keponakan dari Pak Warto. Pak Tomo yang tahu kalau kebutuhan Pak Warto waktu itu sangat kesulitan, apalagi dengan pendapatannya yang sebagai tukang beca, yang setiap harinya belum pasti mendapatkan uang. Pak Tomo secara tidak langsung ikut membantu perekonomian Pak Warto. Namun 3 bulan terakhir ini, ada keanehan yang dilakukan oleh Pak Warto. Dia sudah tidak lagi menjadi tukang beca dan menganggur selama berbulan-bulan. Entah apa yang dilakukannya dan entah dari mana uang yang dia dapat. Tiba-tiba kebutuhan sehari-harinya itu bisa tercukupi. Bahkan bukan hanya itu saja, seisi rumah itu mulai terisi. Dari meja kursi, perlengkapan dapur, dan sebagainya bisa dibeli oleh Pak Warto. Ada satu kejadian yang membuat Pak Tomo bingung. Entah dari mana Pak Warto mendapatkan uang. Waktu itu Pak Tomo yang memang dari dulu dekat dengan Pak Warto. Pak Tomo menanyakan kepada Pak Warto, "Samban tidak kerja kok, tapi bisa beli ini, bisa beli itu. Dari mana uangnya?" Dan Pak Warto pun menjawab, "Saya mendapat satu pekerjaan, yaitu mengurus dan menjaga rumah besar milik orang kaya. Jadi tugasnya itu hanya malam saja, dan pagi sampai sorenya digunakan untuk istirahat di rumah." Itulah jawaban dari Pak Warto. 3 bulan lamanya Pak Warto menjaga rumah orang kaya agar tidak dimasuki oleh maling atau sebagainya. Dan setelah 3 bulan itulah perekonomian Pak Warto berubah secara tiba-tiba. Pak Warto yang tidak bisa naik motor, tapi dia pun membeli motor. Itu buat apa? Anak-anaknya juga masih kecil. Sementara istrinya yang terbilang orang kampung juga tidak bisa menaiki sepeda motor. Jadi Pak Tomo di sini keheranan dengan tingkah laku Pak Warto. Motor dibelinya, tapi untuk siapa? Itu awal dari kebangkitan Pak Warto. Mulai saat itu Pak Warto mulai berusaha untuk bisa menaiki motor dengan dibantu Pak Tomo. 3 bulan kemudian apa yang dia inginkan itu mulai tercapai. Mungkin dari satu rumah yang dulunya itu masih terbuat dari bambu, sekarang sudah direnovasi, ditembok satu persatu, dari ruang depan sampai ke ruang belakang. Semua rumahnya Pak Warto sudah dirapikan. Sementara pekerjaan Pak Warto hanya sebagai penjaga rumah orang kaya. Pak Tomo merasa heran, gajinya itu berapa? Apa yang didapatnya? Namun Pak Warto hanya berucap, "Gaji saya sangat lebih, sampai bisa merenovasi rumah." Singkat ceritanya, Pak Tomo pernah memergoki Pak Warto yang waktu itu melakukan sesuatu yang aneh, tepatnya di dalam kamar yang pencahayaannya sangat minim. Pak Warto sedang melakukan ritual yang waktu itu Pak Tomo masih tidak terlalu percaya kalau Pak Warto ternyata melakukan ritual atau memuja iblis. Karena ini kejadian di tahun 90-an. Yang namanya orang Jawa melakukan ritual, memberikan sesaji itu sudah hal yang biasa. Apalagi di malam-malam tertentu,
seperti malam Jumat Kliwon atau malam Jumat biasa. Hampir seluruh keluarganya selalu menyediakan beberapa sesaji, seperti kopi manis, kopi pahit, dan lain sebagainya. Itu sering dilakukan. Namun yang membuat Pak Tomo ini merasa heran, karena ada beberapa sesaji yang terbilang aneh. Salah satunya kembang 7 rupa, yang sangat banyak, dan juga di tengahnya itu ada semacam alat untuk menaruh kemenyan. Kalau alat sesaji yang pada umumnya hanya beberapa kembang dan juga beberapa minuman saja. Nah, ini beda dengan Pak Warto. Saat kepergok dengan Pak Tomo, saat itu Pak Warto melakukan ritual yang gerakan tangannya itu seperti menyembah, memohon-mohon terhadap sesaji yang ada di hadapannya. Pak Tomo yang waktu itu memang sedang menjenguk anaknya Pak Warto, sembari memberikan uang jajan dan sebagainya. Walaupun perekonomian keluarga Pak Warto itu sudah mulai naik, tapi tetap saja Pak Tomo ingin memberikan uang kepada anaknya Pak Warto. Sampai satu waktu, setelah Pak Warto ini melakukan ritual, istrinya itu bertanya, "Bapak sedang apa di dalam kamar?" Tanya istrinya. "Oh, itu Bu, ada tikus yang masuk." Pak Warto tidak memberitahu apa-apa kepada istrinya, dan istrinya pun percaya-percaya saja, tidak menaruh kecurigaan sedikit pun. 1 minggu setelahnya Pak Warto kepergok lagi oleh istrinya. Nah, karena beberapa kali melihat suaminya ini sedang ada di dalam kamar dengan penerangan yang remang-remang, istrinya pun sempat curiga. "Astagfirullahaladzim Pak, sedang apa Bapak di dalam kamar?" Ujar istrinya. "Itu bukan urusanmu Bu, ini urusan saya," bentak Pak Warto. "Yang penting anak-anak tidak kelaparan, dan juga asal kamu tahu, saya melakukan seperti itu agar derajat dan kekayaan yang saya miliki bisa sebanding dengan keluarga kita yang lain," jawab Pak Warto. Jadi keinginan Pak Warto melakukan ritual tidak lain agar derajat itu seperti yang lain, mungkin dengan segala apa yang sudah dimiliki oleh kakak-kakaknya. Pak Warto juga ingin memilikinya. Pak Warto tidak kepingin lagi dianggap sebagai anak yang gagal, karena pada waktu itu Pak Warto hanya sebagai tukang becak, sementara yang lainnya sebagai pengusaha. Tapi waktu itu ketika Pak Warto diajak bekerja sama dengan salah satu anggota keluarganya, Pak Warto selalu menolak, karena Pak Warto tidak mau dijadikan pesuruh. Makanya dia lebih memilih menjadi tukang becak, walaupun keluarganya itu tergolong keluarga orang yang berada. Dari itulah adanya dorongan Pak Warto ingin menjadi orang kaya, dengan cara melakukan ritual pesugihan. Pak Tomo yang sebagai keponakan memang tahu benar bagaimana perilaku yang dilakukan oleh pamannya sendiri, yang begitu sangat keji. 1 tahun 2 tahun itu tidak ada yang namanya tumbal, dan tidak ada kejadian-kejadian yang aneh. Entah kenapa Pak Warto yang benar-benar melakukan perjanjian dengan iblis sampai kurang lebih 15 tahun itu, tidak ada yang namanya korban yang ditumbalkan. Karena rata-rata kalau orang yang melakukan pesugihan, biasanya setiap tahun ada yang ditumbalkan. Namun berbeda dengan Pak Warto, mungkin ada perjanjian yang lain di balik kekayaan yang sudah dia dapatkan. Tidak berlangsung lama Pak Warto menjadi orang yang sangat kaya raya. Pak Tomo yang menyaksikan sendiri bahwa selama 15 tahun Pak Warto menjadi orang yang kaya raya, tenar dengan kekayaannya, kemegahannya, dan juga kemegahannya. Karena tidak ada satupun yang mencurigai kalau Pak Warto itu melakukan pesugihan, dikarenakan salah satunya tidak ada keluarga yang meninggal dunia sampai 15 tahun lamanya. Ada orang tua dari istrinya yang meninggal, namun meninggal secara wajar.
Jadi tidak diketahui apakah karena tumbal pesugihan atau tidak, karena dari faktor umur yang sudah tua dan sering sakit-sakitan. Namun setelah 15 tahun itu sudah berjalan, mulai saat itulah satu persatu keluarga dari istrinya meninggal dunia, dan kedua anaknya yang umurnya selisih 2 tahun itu meninggal. Dan tidak berselang lama, istri dan ibu kandungnya meninggal dunia. Tidak berselang lama setelah ibunya Pak Warto meninggal, ada kakak iparnya Pak Warto yang meninggal dunia. 3 tahun setelahnya anak terakhirnya Pak Warto ikut meninggal dunia juga. Setelah kejadian itu, usaha apapun yang dilakukan semuanya berjalan lancar, tanpa ada halangan sedikitpun. Bagaikan air yang mengalir begitu saja, sampai Pak Warto mampu membeli satu rumah mewah. Kalau ditaksir harganya, kisaran 1,5 miliar. Itu di tahun 90-an. Bayangkan, harga 1,5 miliar di tahun 90-an. Mungkin kalau di tahun 2000-an harga sudah sangat berbeda. Rumah itu digunakan oleh istri kedua dan juga 2 anak angkatnya, yang waktu itu Pak Warto setelah kepergian istri pertamanya menikah lagi. 7 tahun menempati rumah mewah itu, namun 2 anak angkatnya ini meninggal dalam keadaan yang tidak wajar. Yang satu meninggal karena gantung diri, dan yang satu lagi meninggal dunia dalam keadaan lidah yang menjulur keluar dan mata yang melotot. Tidak berselang lama setelah kepergian 2 anak angkatnya ini, istrinya pun ikut meninggal dunia. Entah meninggal karena apa. Ditemukan di dalam kamarnya dengan keadaan badan yang membiru dan mulut yang mengeluarkan busa. Di rumah besar dan mewah itu, mereka semua meninggal dunia. Namun setelah istri dan anaknya meninggal, usaha yang dijalani Pak Warto semakin melonjak, semakin berkembang pesat. Namun di akhir tahun, usaha yang dikembangkannya itu tiba-tiba menyusut. Semua penghuni rumah mewah sudah meninggal dunia akibat dari perbuatannya Pak Warto sendiri. Dari anak, istri, orang tua, semua sudah ditumbalkan. Dan tidak bisa dipungkiri, Pak Warto sendiri pun terkena dampaknya. Satu persatu usahanya menurun, dan 1 bulan setelah kepergian semua anggota keluarganya, Pak Warto yang dicari keberadaannya oleh Pak Tomo dan beberapa pihak kepolisian, sampai diketahui oleh salah satu warga, pintu rumahnya Pak Warto yang tidak dikunci, dipanggil-panggil tapi tidak ada jawaban. Dari 1 lantai diperiksa sampai ke lantai 2, sampai pihak polisi menemukan jasad Pak Warto yang sudah sangat bau busuk. Dan ternyata hasil dari pemeriksaan Pak Warto ini meninggal sudah 7 hari lamanya, dan penyebabnya dia meninggal tidak diketahui, apakah karena keracunan ataukah karena apa. Sampai sekarang meninggalnya Pak Warto masih menjadi misteri. Tidak ada yang tahu sebab musabab Pak Warto meninggal. Pak Tomo sendiri sebagai narasumber orang terdekatnya pun tidak tahu. Tapi dari cerita warga, sosok penampakan istri dan kedua anaknya, itulah yang membuat Tomo dan seluruh kakak-kakaknya tidak mau mencari tahu apa penyebab Pak Warto meninggal dunia. Semenjak saat itu rumah yang dimiliki Pak Warto tidak ada yang menghuni, tidak ada yang menggunakan rumah itu. Bahkan seluruh kakak-kakaknya dan juga termasuk Pak Tomo yang paling dekat dengan Pak Warto pun enggan untuk menggunakan rumah itu. Walaupun secara nominal harganya luar biasa, sampai rumah itu menjadi rumah kosong yang sampai sekarang itu menjadi rumah yang tidak layak huni. Mungkin karena banyaknya dedaunan dan pohon yang menjalar di seluruh area bangunan rumah. Karena tidak ada yang merawat sama sekali, tidak ada satupun orang yang mau merawat. Salah satu alasan kenapa mereka enggan merawat,
Karena ada salah satu warga yang pernah melihat penampakan di rumah besar itu, dan tidak cuma sekali, sudah beberapa kali. Setiap warga melewati rumah tersebut, tepatnya pada malam hari, pasti mendengar suara tangisan dan teriakan dari lantai 2. Pernah juga ada sosok nenek tua yang duduk di depan teras, dan nenek itu pun meminta pertolongan. Sampai sekarang, rumah itu masih terbengkalai dan masih menjadi rumah misteri. Siapapun yang melakukan perjanjian dengan iblis tidak akan jauh dari yang namanya kehilangan nyawa. Mungkin Pak Warto dalam perjanjian dengan iblis selama 15 tahun tidak ada yang namanya tumbal atau semacam hal-hal yang harus dikorbankan. Tapi setelah 15 tahun itu, semua anggota keluarganya harus meninggal. Semua anggota keluarganya harus mengalami nasib yang buruk. Rumah mewah itu terbengkalai sampai sekarang. Rumah yang tidak dihuni. Dan itu pun menjadi satu cerita mistis di lingkungan rumah mewah tersebut. Rumah bekas pesugihan menjadi momok yang sangat menakutkan. Semoga dari cerita ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Apapun bentuk pesugihan, janganlah terbesit dalam pikiran kita untuk melakukannya. Karena itu perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah SWT. Semoga kita dijauhkan dari hal kemusyrikan. Dan semoga kita tetap selalu dalam lindungan Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.